Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVMU dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview atau mengulang berkenaan dengan ideologi Muhammadiyah. Salah satu rumusan penting dalam ideologi Muhammadiyah adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang banyak dipelajari dan ini merupakan salah satu materi wajib dalam Baitul Arqam atau Darul Arqam. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua adalah pernyataan atau ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan yang ketiga adalah diktum matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang terdiri dari 7 paragraf yang masing-masing paragraf berisi pokok pikiran yang kemudian kita kenal menjadi 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di antara 7 pokok pikiran tersebut, pokok pikiran yang pertama adalah bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, yaitu mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta patuh hanya kepada Allah. Pada poin ini, manusia sejatinya adalah makhluk bertuhan atau disebut dengan homo divina. Pemirsa TVMU, ajaran tauhid merupakan inti atau esensi ajaran Islam yang tidak berubah-ubah sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad dan juga sampai saat ini. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Dari pengertian tauhid ada 3 aspek. Kalau kita ingin telaah, kita tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar dari pokok pikiran pertama ini. Aspek yang pertama adalah adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara dan menguasai alam. Maka pemirsa TVMU, sejatinya mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah fil ardh dalam rangka mengemban amanah Allah juga untuk mencipta, berkreasi, memelihara alam. Maka jika kita warga Muhammadiyah barang siapa merusaknya berarti kufur atau ingkar melawan kehendaknya. Jika tuan dan puan warga Muhammadiyah dimanapun berada diberi amanah memimpin persyarikatan atau amal usahanya, berakibat kemunduran karena konflik, hilangnya aset, tidak berkembang, maka hakikatnya ia telah kufur atau ingkar. Ia tidak mampu menjalankan tugasnya untuk berkreasi dan memelihara alam. Sebaliknya, jika berakibat pada kemajuan, maka ia telah meneladani sifat Allah. Oleh sebab itu, tagline Muhammadiyah berkemajuan sejatinya meneladani sifat-sifat Allah dalam rangka memelihara muka bumi. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Oleh sebab itu, sikap merasa paling benar, merasa paling faham, merasa paling berjasa sejatinya mengingkari kufur terhadap sifat Tuhan. Manusia memiliki keterbatasan akal, pandangan, pendengaran, sehingga apa yang dilihat, didengar memiliki keterbatasan. Boleh jadi, sebagaimana ilustrasi ketika kita melihat angka 6, pihak lain melihat angka 9. Masing-masing mengaku yang paling benar 6, yang lain mengatakan 9. Karena kita ada keterbatasan pandangan dalam melihat angka 6 atau 9. Imam Syafi'i menyebutkan, Ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah, dan pendapat selainku salah tapi bisa jadi benar. Kebanyakan di antara kita, kata Kiai Dahlan dalam buku falsafah keduanya, disebutkan kebanyakan kita di antara manusia berwatak angkuh, takabur, mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Orang punya kecenderungan egois, merasa paling benar, boleh jadi karena ajaran kita yang mengajarkan bahwa agama kita lah yang paling benar. Maka dalam beragama juga kita senantiasa merasa paling benar.
paling NKRI, paling Pancasilais, paling beragama, dan bahkan paling bermuhammadiyah. Ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah lah yang berhak dan wajib disembah atau dihambai, merupakan sikap jika ada kita menghamba-hamba, cari muka, mendapatkan imbalan atau jabatan, mengingkari sifat Tuhan yang wajib disembah. Oleh sebab itu, jika saudara-saudara sekalian takut kehilangan jabatan, mengejar jabatan dengan kasak kusuk merupakan tindakan yang tidak jauh berbeda dengan menghamba-hamba pada orang lain. Maka harus kita yakini bahwa rezeki, jabatan, Allah lah yang maha pemberi, bukan orang lain. Saya tutup anjuran doa setelah sholat. Allahumma la mani alima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah jika Engkau telah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika Engkau telah mencegah, dan tidak ada yang bisa menerkapkan jika Engkau telah menghalangi. Maka Allah lah yang memberi manfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Pada kali ini menyambung pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu pokok pikiran pertama, hidup manusia berdasar tauhid. Keyakinan tauhid membentuk dua kesadaran. Yang pertama, bahwa percaya akan adanya hari akhir, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Suatu saat nasihat Kiai Dahlan menuliskan satu pesan di dekat tempat tidurnya. Ia menyebut dalam tulisan Arabnya yang kira-kira artinya, "Hai Dahlan, sungguh di depanmu pasti kau lihat perkara yang lebih besar dan mematikan. Mungkin kau selamat atau sebaliknya akan tewas. Hai Dahlan, bayangkan kau sedang berada di dunia ini sendirian beserta Allah, dan di mukamu ada kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba kau pikir, mana yang paling mendekati dirimu selain kematian? Mereka yang menyukai dunia bisa memperoleh dunia walaupun tanpa sekolah. Sementara yang sekolah dan sungguh-sungguh karena mencintai akhirat ternyata tidak pernah naik kelas." Gambaran ini melukiskan orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat sebagai akibat dari tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Apakah kau tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Demikian nasihat Kiai Dahlan. Dalam buku 7 Falsafah yang ditulis oleh Kiai Hajid, Kiai Dahlan menulis, kita manusia ini hidup di dunia ini hanya sekali untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat bahagia akankah atau kesengsaraankah? Ini falsafah yang pertama. Bahkan di dalam buku itu juga tertulis, saat menjelaskan pada murid-muridnya, Kiai Dahlan mengutip perkataan ulama yang terkenal, "An-nasu kulluhum mauta illal ulama, wal ulama mutahayyirun illal amilun, wal amilun ala wajalin illal mukhlisun." Setiap manusia pasti akan mati kecuali para ulama. Yang dimaksud mati di sini adalah mati perasaannya, mati akalnya, kecuali orang-orang berilmu atau ulama. Sementara ulama-ulama adalah dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal, dan orang yang beramal dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang berikhlas. Maka di sini falsafah ini menegaskan bahwa kita dalam kebingungan kecuali kita berilmu. Kita tidak tahu arah yang kita tuju kecuali kita berilmu. Tetapi orang yang berilmu tidak akan ada manfaatnya jika tidak melakukan amal perbuatan. Begitupun amal perbuatan akan sia-sia jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Inilah kunci bermuhammadiyah. Bangunan di mana-mana karena adanya keikhlasan, tentu dengan ilmu. Kesadaran akan adanya hari akhir mengingatkan kita untuk menyiapkan bekal. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati meninggalkan nama. Kiai Dahlan meninggalkan athar, bekas, yaitu Muhammadiyah. Maka apa yang kita tinggalkan, warga Muhammadiyah, apa yang kita tinggalkan bekas-bekas kita untuk anak cucu kita kemudian hari, apakah itu sekolah, masjid, taman pendidikan, dan lain sebagainya.
Kedua, kesadaran bahwa hidup manusia di dunia ini merupakan amal soleh. Amal artinya perbuatan, soleh artinya kebaikan. Maka amal soleh artinya adalah perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, ketika kita diminta untuk melakukan perbuatan amal soleh, sejatinya yaitu perbuatan baik yang mendatangkan kebaikan dan memberikan kemaslahatan. Dalam salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kata khair di sini tentu memiliki makna anjuran yang sangat dan memberikan implikasi bahwa manusia harus menjadi orang baik, bukan menjadi orang yang senantiasa merusak. Di dalam surah Ali Imran 113-114 yang secara singkatnya ada ciri-ciri orang soleh, yaitu berlaku lurus, membaca ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, bersujud waktu malam, beriman kepada Allah dan penghabisan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, bersegera kepada mengerjakan pelbagai kemungkaran. Hal ini merupakan gambaran dari kompetensi kader yang inti atau indikasinya adalah kompetensi keberagamaan dan sosial kemanusiaan. Demikian, jangan sampai Bapak Ibu sekalian pemirsa TV-mu dimanapun berada, jangan sampai keberadaan kita tidak diharapkan orang lain yang membuat susah, membuat mudarat, tidak memberi manfaat, apalagi maslahat. Wal afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-munqidhi minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa ala alihi wa ashabihi khairi al wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil jalal. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah, diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Masih melanjutkan dari tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pokok pikiran yang pertama, yaitu hidup manusia berdasar tauhid. Tauhid merupakan satu esensi syarat mutlak dalam kebangkitan Islam, khususnya kebangkitan Muhammadiyah. Di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ada 5 syarat agar kita mau bangkit, kita kuat, kita melakukan revitalisasi. Program-program muktamar, ada revitalisasi cabang, revitalisasi kader, dan revitalisasi ideologi. Sejatinya ketika kita melaksanakan revitalisasi, ada titik jenuh, ada titik stagnan, maka perlu dilakukan penguatan-penguatan, perlu dilakukan revitalisasi. Nah, gambaran ini sangat relevan apa yang saya bacakan tadi. Al-Muddaththir, yaitu orang-orang berselimut, orang-orang yang berada pada kondisi comfort zone, zona nyaman, yang stagnan, yang tidak mau bergerak, tidak mau berubah. Maka ini diingatkan, qum fa'anzir, bangkitlah, berilah peringatan. Jadi kalau kita ingin bangkit warga Muhammadiyah, ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah esensi tauhid, wa rabbaka fakabbir. Orientasi kita hanya kepada keagungan Allah. Ketika kita ingin membangun amal usaha, maka orientasinya adalah keagungan Allah. Bahwa di situ semata-mata hanya untuk Allah. Kalau kita untuk orang lain, yang ada adalah kekecewaan. Kalau kita ingin dipuji, ketika kita tidak memperoleh pujian, pasti kecewa. Ketika kita ingin mendapatkan jabatan imbalan, ketika tidak diperoleh, maka yang ada adalah kecewa. Tapi kalau wa rabbaka fakabbir, orientasi kita hanya kepada Allah, maka yang ada adalah kepuasan, kebahagiaan, dan insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah. Syarat yang kedua adalah wa thiyabaka fatahhir, dan ini juga esensi dari tauhid, bersihkan pakaianmu. Makna umumnya adalah pakaian merupakan simbol sosial, simbol status, bahwa orang merasa bangga dengan jabatannya, orang merasa bangga dengan kedudukannya. Justru dengan pakaian kita bersihkan, jangan berbangga-bangga dengan status sosial. Bersihkan niat kita, jangan sampai kita ternodai hanya gara-gara yang tadinya niat tulus ingin membangun amal usaha, ingin memajukan Muhammadiyah, tapi ternodai dengan niat-niat yang menjadi tidak tulus. Yang ketiga adalah warujza fahjur. Warujza fahjur, perbuatan keji tinggalkanlah. Makna yang bisa kita ambil adalah perbuatan-perbuatan usang,
perbuatan-perbuatan yang ketinggalan zaman harus kita tinggalkan. Inovasi, inovatif. Maka amal usaha Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah kalau ingin maju harus inovasi. Saat ini era teknologi informasi, era industri 4, maka jika ingin maju harus inovasi melalui rekayasa digital. Yang keempat adalah wala tamnun tastakthir, dan jika kita memberi, jangan mengharap lebih. Kadangkala sadar atau tidak sadar, ketika kita ingin berbuat, kita ingin mengharap imbalan. Ini yang sering kita ingatkan warga Muhammadiyah dimanapun, jangan mengharap lebih apa yang telah kita beri. Dan terakhir, wali rabbika fasbir. Setiap syarat-syarat tadi, apakah itu warabbaka fakabir demi keagungan Allah, apakah dalam rangka mensucikan baju kita, atau niat kita, atau dalam rangka kemudian perbuatan keji kita tinggalkan, dan juga tidak mengharap lebih, harus dengan kesabaran. Tidak ada proses tanpa kesabaran. Kesabaran ini adalah merupakan kunci kekuatan kita dalam membangun Muhammadiyah. Dimanapun yang saya saksikan, inilah kunci kebangkitan Muhammadiyah. Wal-afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa TV-Mu dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih menyambung dalam tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar, pokok pikiran yang pertama yaitu hidup manusia berdasar tauhid. Maka pada kali ini mungkin sedikit kita mengulang atau mengingat apa yang menjadi khitoh Kiai Dahlan, yang menjadi nasihat Kiai Dahlan. Yang pertama adalah tidak menduakan Muhammadiyah. Maka warga Muhammadiyah sekalian dimanapun, apa makna yang dimaksud dari nasihat Kiai Dahlan ini? Tidak menduakan Muhammadiyah artinya bahwa Muhammadiyah tidak menjadi sambilan. Muhammadiyah tidak merupakan batu loncatan. Kadangkala, maaf, kita aktif di Muhammadiyah karena semata-mata kita ingin meraih positioning yang lebih tinggi. Kita aktif di Muhammadiyah karena ingin mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, sehingga menjadi tidak fokus. Bermuhammadiyah menjadi sambilan. Bolehlah jika bermuhammadiyah sambilan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Air Fahrudin. Jika terima gaji, maka kita ingat Muhammadiyah. Sambil bekerja, ingat Muhammadiyah. Sambil apa, kita ingat Muhammadiyah. Namun, jika sambilan itu adalah menduakan Muhammadiyah, lebih baik kita semua memilih agar kita bisa fokus di Muhammadiyah, tidak menduakan Muhammadiyah, agar pekerjaan dan juga cita-cita Muhammadiyah bisa lebih mudah dicapai. Hitoh yang kedua yang menjadi nasihat Kiai Dahlan adalah tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan kritik. Fakta kita sering jumpai, dan juga ini pengalaman pribadi dan banyak cerita dari teman-teman, seringkali kita kadangkala mudah tersinggung jika dikritik. Kadangkala menjadi dendam, tidak berkesudahan jika kita dicela oleh orang lain. Kiai Hajid memberikan satu nasihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kiai Hajid mengutip salah satu ayat Al-Qur'an yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Kata la yuftanun, kata Kiai Hajid diterjemahkan dengan artinya tidak dikasih tukang-tukang fitnah. Maka melihat ayat ini, saya hakul yakin pasti dimanapun ada tukang-tukang fitnah, ada tukang-tukang kritik, ada tukang-tukang pencela, ada pendendam lain sebagainya. Maka kita tidak perlu berkecil hati karena ayat ini menegaskan demikian. Itulah yang diharapkan Kiai Dahlan, jangan mendendam. Yang ketiga yang disampaikan oleh Kiai Dahlan adalah jangan sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian. Mungkin lebih pas kalau kita mendapatkan pujian tidak terbang dan tidak tumbang jika dicela. Hal ini mengindikasikan atau mengajarkan kepada kita semua, janganlah kita merasa bangga dengan apa yang kita bangun. Ini kalau bukan saya, tidak akan ada amal usaha.
Tidak akan ada masjid jika bukan karena saya. Tidak akan ada universitas bukan karena ada saya. Jangan sombong, karena sejatinya sombong, takabur hanya milik Allah. Inilah esensi hidup manusia berdasar tauhid. Maka materi implementasi tauhid dalam kehidupan merupakan materi wajib dalam Baitul Arqam. Yang keempat, tidak jubriyah, ujub, kiber, dan riya. Ujub merasa berbangga hati, merasa kita lebih hebat, merasa bahwa kita segala-galanya. Tanpa kita, maka Muhammadiyah bukan apa-apanya. Dan hal ini akan melahirkan sifat sombong, sebagaimana yang tadi nasihat ketiga dari Kiai Dahlan. Kadangkala sombong itu akan melahirkan apa yang disebut dengan batarul haq wa ghamtun nas di dalam hadis Nabi, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesombongan senantiasa kita tidak mau menerima masukan, kita tidak mau terima kritikan, kita tidak mau terima saran-saran yang membangun karena kita merasa hebat. Justru kadangkala kita merendahkan orang lain. Kelima, nasihat Kiai Dahlan adalah mengorbankan harta benda, jiwa dan raga dengan sepenuh hati. Ayat Al-Quran, jahidu bi amwalihim wa anfusihim, menegaskan kata amwal, kata harta didahulukan daripada kata tenaga. Maka Kiai Dahlan bukan semata-mata tenaga dan pikiran, tetapi hartanya ia lelang untuk kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang demikian. Terakhir, bersungguh hati terhadap pendirian. Ini juga demikian, jika kita ingin punya cita-cita, hendaklah kita istiqomah, jangan mencela-mencele. Di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Kadangkala kita ngomong C, tidak berkesudahan kemana angin berhembus. Mudah-mudahan nasihat atau khitoh Kiai Dahlan ini menjadi pegangan salah satu implementasi tauhid dalam kehidupan. Wal afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-munqidhi minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa ala alihi wa ashabihi khairi al wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil zalal. Pemirsa TV Mo dimanapun berada, yang sekali lagi mudah-mudahan dirahmati Allah, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Masih dalam tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang pokok pikiran pertama adalah hidup manusia berdasar tauhid. Esensi tauhid, jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ikhlas. Ikhlas merupakan tagline, merupakan quote, merupakan pesan yang banyak diajarkan di sekolah Muhammadiyah, di Ortom, di Angkatan Muda Muhammadiyah, mendengarkan ceramah dari guru-guru kita, dari pendiri Muhammadiyah yang kemudian diajarkan ke murid-muridnya. Hendaklah kita melakukan perbuatan dengan ikhlas. Dan salah satu indikator dari kompetensi sosial kemanusiaan atau kompetensi organisasi dan kepemimpinan adalah berjiwa, gerakan, dan semangat dengan penuh ikhlas. Maka di dalam indikator kompetensi tersebut disebutkan kita semangat ikhlas menerima posisi dimanapun. Nah, sayangnya kadangkala introspeksi baik buat diri saya pribadi, kalau kita diadakan musyawarah atau muktamar atau musyawarah daerah dan seterusnya, ketika kita tidak terpilih, kita mutung, kita tersinggung, kita lari dari Muhammadiyah. Ikhlas memberikan energi yang positif. Saya ingin memberikan satu ilustrasi, satu kisah sebagaimana dikisahkan di dalam Riyadhus Shalihin. Ada suami istri yang hidupnya miskin, taat penuh ibadah, senantiasa hidupnya ibadah dan sholat, puasa, taqarrub ilallah. Kemudian ia sepakat ingin mencari rizki di luar. Dan ketika ia ingin mencari rizki, di tengah jalan ia dapati ada pohon yang tinggi besar sedang disembah masyarakatnya, sedang disembah tetangga-tetangganya. Ia kemudian membatalkan niatnya untuk mencari rizki dan mengambil kapak untuk menebang pohon tersebut. Di tengah jalan ia dihadang oleh sosok yang tinggi besar, terjadi negosiasi. Mengapa engkau akan menebang sementara mereka tidak mengganggumu? Nah, terjadilah dialog atau yang sangat alot, kemudian terjadi perkelahian. Pemuda ini
bisa menang mengalahkan sosok yang tinggi besar. Kemudian sosok tinggi besar ini memberikan negosiasi karena kalah. Marilah kita cooling down. Saya janji, saya akan berikan 4 keping dinar emas setiap habis sholat subuh. Jika engkau membatalkan, besok kita bisa berkelahi lagi. Karena ia terjepit dengan kebutuhan hidupnya, dan ia toh besok bisa berkelahi lagi, maka ia kemudian pulang. Dan ia menyampaikan kepada istrinya bahwa ia akan dijanjikan 3 keping dinar emas. Begitulah, hari esoknya ia dapati 3 keping dinar emas. Hari kedua juga begitu, hari ketiga juga begitu. Namun hari keempat ia tidak dapati. Ia marah. Ia kemudian kali ini membulatkan tekad untuk menebang pohon tersebut, dan ia dapati lagi orang yang sosok tinggi besar. Terjadi perkelahian karena masing-masing kekeh, yang satu ingin menebang, yang satu ingin membatalkan. Kali ini pemirsa TV-mu rahimakumullah, pemuda ini kalah. Mengapa? Karena sosok yang tinggi besar. 4 hari yang lalu engkau ingin menebang pohon karena ikhlas lillahi ta'ala, energimu luar biasa. Tapi kali ini engkau demi 4 keping atau 3 keping dinar emas. 4 hari yang lalu, jika aku membawa bala bantuan, tentu aku juga tetap akan kalah. Tetapi kali ini engkau niatmu sudah tidak tulus, ikhlas. Siapa sosok tinggi besar itu? Adalah iblis. Pemirsa TV-mu, keikhlasan itu memberikan energi yang luar biasa positif, energi kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung. Di dalam membangun amal usaha, saya amati di beberapa tempat amal usaha yang maju, persyarikatan yang maju, ranting, cabang, maka banyak diisi oleh orang-orang yang ikhlas. Begitupun Kiai Dahlan membangun Muhammadiyah ini dengan ikhlas. Ikhlas, semangat ikhlas inilah yang jangan lupa, jangan sampai kita tinggalkan. Itulah mengapa ada 2 surah di dalam Al-Quran, antara nama surah dengan isinya berbeda, yaitu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tidak ada satu kata pun di dalam Al-Fatihah, dan tidak ada satu kata pun kata Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas, padahal isinya tentang tauhid. Artinya, di dalam esensi tauhid adalah keikhlasan, tidak penuh pura-pura, tidak ada mengharap imbalan, tidak mengharap pujian, tidak mengharap jabatan, semua ikhlas lillahi ta'ala. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.